Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ekonomi industri surat kabar. Yang selanjutnya kita buka dengan sejarah surat kabar yang merupakan media massa tertua di dunia setelah buku. Surat kabar sudah ada sejak zaman Romawi kuno yang dikenal dengan sebutan Acta Diurna. Fungsinya hanya menyampaikan informasi politik dan berkembang di abad 19 dengan munculnya koran The New York Sun di Amerika yang menjadi institusi bisnis yang menjual informasi. Sedangkan surat kabar di Indonesia dipergunakan sebagai media politik. Ekonomi industri surat kabar terdiri dari 7 komponen. Yang pertama pasar, kedua biaya produksi, 3 kepemilikan, 4 kompetensi, 5 teknologi, 6 regulasi, dan 7 masa depan. Masing-masing komponen akan kita bahas di slide selanjutnya. Definisi pasar menurut W.J. Stanton adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Pasar surat kabar, pembaca membeli jasa berupa informasi dan pengiklan berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan pasar surat kabar terdiri dari sirkulasi dan iklan. Sirkulasi, pengertian sirkulasi secara umum yaitu peredaran dan pergerakan. Dalam surat kabar, pengertian sirkulasi adalah jumlah terbitan, oplah ataupun jumlah pembaca surat kabar. Rata-rata oplah surat kabar di Indonesia perharinya dalam eksemplar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Bisa dilihat di tahun 90 mengalami kenaikan dari 4,4 juta ke 6 juta dan menurun di tahun 2002 menjadi 4,3 juta dan naik kembali di tahun 2008 menjadi 7,49 juta. Untuk memperluas dan mempertahankan pasar, maka dilakukanlah inovasi, salah satunya dengan teknologi cetak jarak jauh yang disertai dengan penyisipan edisi lokal. Contohnya, di tahun 96 diterbitkan sisipan mingguan berbahasa Inggris dan Indonesia yang diedarkan di sejumlah negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, dan Filipina. Surat kabar adalah yang memperoleh persentase iklan terbesar dalam industri media di Amerika Serikat ataupun di dunia. Pada tahun 2006 ada 10 surat kabar peraih iklan terbesar dalam juta rupiah dan beberapa di antaranya adalah Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, dan Pikiran Rakyat. Berikutnya akan dibahas mengenai biaya produksi. Pada surat kabar terbitan pertama hanya dibutuhkan fixed cost dan biaya tidak terduga. Selanjutnya dibutuhkan cost production yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama biaya peliputan dan penyiapan produk, kemudian yang kedua adalah biaya pencetakan dan biaya distribusi. Struktur biaya produksi dan penghasilan dari iklan serta keuntungan industri surat kabar bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama operating revenue, yang kedua mengenai biaya operasional, dan yang ketiga adalah margin operasional sebelum pajak dan bunga 15-20%. Mengenai kepemilikan, ternyata sebagian besar perusahaan surat kabar terbentuk oleh korporasi atau kelompok. Contohnya ada kelompok Kompas Gramedia yang terdiri dari Kompas, Tribun Kaltim, Surya, dan Tribun Manado, atau Jawa Pos Group yang terdiri dari Radar Bogor, Radar Kediri, Radar Malang, Sumatera Express, dan lain-lain. Ada juga pengusaha besar yang terjun ke dunia pers, contohnya Surya Paloh yang memiliki koran Media Indonesia di Jakarta, Lampung Pos di Lampung, dan Borneo News di Kalimantan. Kemudian ada Hari Tano Subijo yang menerbitkan koran seputar Indonesia, dan Erick Thohir yang membeli sebagian besar saham di Harian Republika. Kompetisi di surat kabar juga berlaku antar surat kabar atau dengan media lain. Untuk antar surat kabar maka dilakukan cetak jarak jauh untuk menanggulanginya, dan untuk media lain bisa dilakukan 2 kali cetak sehari, memiliki web atau koran gratis. Berikut adalah dampak persaingan menurut James and Ross. Yang pertama, tentang hilangnya segmentasi surat kabar. Kedua, menurunnya pendapatan iklan. Ketiga, menurunnya jumlah pembaca di kalangan rumah tangga. Dan yang keempat adalah penduduk yang berubah. Dalam teknologi terdapat 4 konsekuensi ekonomi. Yang pertama investasi, dengan adanya pembelian teknologi untuk keperluan mencetak, seperti pembelian teknologi cetak jarak jauh. Yang kedua mengenai efisiensi, dengan memproduksi surat kabar lebih cepat menggunakan sedikit tenaga kerja dan menciptakan deadline yang lebih longgar. Yang ketiga adalah pasar baru.
Konvergesi surat kabar dengan internet memungkinkan terciptanya pembaca baru di kalangan anak muda. Yang keempat, meniadakan bentuk teknologi lain. Maka akan muncullah bentuk e-paper atau surat kabar online yang diramalkan akan menghapuskan surat kabar versi cetak di masa depan. Regulasi yang mengatur surat kabar di Indonesia pada masa Orde Baru tercantum pada Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01 dan SK Menpen Nomor 214A. Sedangkan di masa reformasi tercantum dalam Undang-Undang Pers RI Nomor 40 Tahun 99 Pasal 9. Di masa mendatang, surat kabar diramalkan akan menghadapi ancaman dari kinerja ekonomi. Hal tersebut didukung dengan adanya perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin maju, yang nantinya akan berdampak terhadap persaingan surat kabar dengan jenis media lainnya. Selain itu, surat kabar juga mengalami ancaman terhadap kinerja pers dilihat dari sisi pemberitaan. Contohnya dengan adanya rancangan Undang-Undang PKS yang mengancam kebebasan pers, atau perasaan jurnalis yang dibayangi oleh kekerasan dan pembunuhan. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kata-kata yang menyinggung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.